Masih di warung Ego, masih dengan kita di sini dengan narasumber yang hebat ini. Iya. Kak Nedi sama Kak Mas. Iya. Panji kita. Tadi Jun nanya Nanya penjas. Kak, apa tuh kan berhubung balik ke daerah kilometer 5, dekat sama gua Jepang. Nah, iya benar. Yang lagi viral sekarang. Iya, yang lagi viral ini kan yang diangkat oleh Kepala TV kemarin itu. Iya. Nah, kami yang kaum muda ini kan banyak asumsi. Nah, gua Jepang tuh katanya ada yang bisa tembus ke benteng sampai ke Caritas, ada yang sampai ke benteng ke benteng itu besar juga. Nah, itu maksudnya itu yang kebenarannya. Kebenarannya coba melalui sejarah Contoh ini yang penyampaian Cak Manu. Ada ceritanya enggak? Habis durasi ini. Jadi biar enggak sembang. Mungkin dulu, banyak juga yang nggak tahu ini Aba gitu. Bahwa sebetulnya pada masa pendudukan Jepang tadi, seperti pertanyaan pertama tadi, Jepang kemudian menerapkan remusa. Salah. Kalau di Palembang itu tidak disebut remusa, tapi yang kerja kata bakti. Pak yang pertanyaan pertama tadi BPP. BPP kita sebut. Nah, salah satu BPP ini diberdayakan untuk membangun infrastruktur Jepang, pertahanan untuk perang Jepang. Jadi mulai dari bandara, pelebaran bandara Talang Betutu, kemudian pelebaran jalan, nah kemudian gua dan bunker Jepang, bunker Jepang, iya. Termasuk rumah-rumah ada dua rumah pertahanan Jepang di kota Palembang. Nah, yang menariknya mengenai gua Jepang ini, gua Jepang itu sebetulnya adalah untuk pertahanan terakhir tentara Jepang sebetulnya digunakan. Jadi kalau kita masuk di situ ada terlindungi, kemudian ada sekat-sekat ruang sebetulnya itu yang digunakan misalnya kalau tentara Jepang atau panglima Jepang ini untuk mengatur strategi perang misalnya. Kemudian ada juga tempat memasak untuk support jika keadaan tidak memungkinkan. Nah, itu sebetulnya untuk digunakan untuk perang Jepang menghadapi sekutu. Tapi sampai dengan Perang Dunia Kedua itu tidak pernah terjadi, pasukan sekutu tidak pernah menyerang Jepang ke kota Palembang, sehingga gua Jepang itu tidak pernah digunakan gitu. Belum sempat digunakan gitu. Nah, mungkin lebih ininya ya. Jadi terbengkalai. Terbengkalai. Tapi adanya apa tembusannya tuh ke cerita kemana? Rutenya tuh kemana? Jadi ini dia nih. Bangunan bunker Jepang ini dibangun per titik dia nih. Ada titik-titiknya. Jadi aku pernah buat penelitian, ada di daerah Praja itu namanya gang pertahanan. Kenapa disebut pertahanan? Karena ada bunker di situ. Ada rumah itu. Sudah ada juga di daerah Lebong, Siarang. Itu ada di belakang Saperius, di beberapa perumahan titik itu ada. Aku sudah neliti juga. Nah, kemudian di Caritas, kemudian di kilometer 5 di Lorong Jumar ya. Nah, situ ada beberapa. Kemudian di Kambang Iwa di Jalan Ratna yang ada tanah tinggi kuburan itu, nah itu juga ada bunker. Nah, kalau dia dari struktur itu kan memang dia ngambil tanah tinggi, bangun, kemudian dia buat gerbang untuk pintu masuk, kemudian dia gali ke dalam bawah sampai dia ada ruangan ke tempat Dedi tadi, dan itu bisa nembus kemana-mana. Nah, pertanyaan yang ada di masyarakat itu, apakah ini tembus dari satu titik ke titik yang lain? Itu yang jadi pertanyaan. Dan, nah, itu sebenarnya belum pernah dilakukan penelitian secara menyeluruh. Jadi ketika kita masuk, tahu buntu. Di sini masuk buntu. Jadi itu belum terkoneksi kalau kita teliti sekarang saat ini. Nah, itu menurut kami itu sebenarnya tidak terhubung. Belum sempat terhubung. Tapi titik itu sudah dibangun. Tapi mungkin rencana akan dihubungkan itu pasti ada. Karena memang dia bangun pintu-pintu masuknya itu di tempat-tempat yang tinggi. Contoh di Caritas kita juga kan ada tanah tinggi itu kan. Nah, kemudian tadi di kilometer 5, kemudian di daerah di seberang Jakabari itu daerah dekat SMA 19 itu ada juga bekas bunker. Nah, jadi dia memang bangun beberapa titik sesuai dengan konsep Pak Dedi tadi. Iya, nah tapi sampai sekarang itu tidak mati sebenarnya. Diserang kan. Dan itu memang tidak terpakai karena untuk perang. Memang ada beberapa yang ngomong itu tuh pernah sudah masuk ke situ tuh buntu. Iya. Sama China buntu kan. Itu buntu lain. Tongkes
tuh. Iya. Jadi kakak kalau butuh sukarelawan untuk meneliti lorong-lorong bawah tanah, ini siap. Iya. Karena dia punya ilmu tikus tanah. Kan? Pertama badannya kecil. Iya. Pakai nyelip-nyelip. Iya. Kakak menemukan bukti-bukti sejarah yang Jadi sudah itu. Sudah di ujung. Iya. Oke, jadi Untuk kita kemerdekaan kita ini. Ya, baik. Pertama, mari kita sambut kemerdekaan kita ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Yes. Meskipun kita tidak melakukan secara seremonial secara Iya. seperti biasanya, ya kita bisa lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalaupun tidak, kalau sudah musim zaman zamannya dunia maya sekarang, ya kita melalui dunia maya aja lah, melalui internet dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, jagalah aset-aset sejarah kita. Palembang ini adalah kota tua. Kalau aset-aset sejarahnya banyak yang hilang, banyak dirusak, banyak dihapuskan, tidak kejingoan lagi ciri kota tua gitu. Karena bukti-bukti itulah yang menunjukkan bahwa memang kita kota tua. Ya. Apalagi kita terkenal sudah sejak zaman Sriwijaya dan seterusnya sampai ke zaman sekarang ini. Nah, artinya pemerintah, masyarakat, siapapun yang menjadi warga negara Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, mari kita jaga heritage atau aset-aset sejarah kita. Karena jati diri kita ada di sini. Seperti itu. Mungkin itu saja pesan kami. Pak Dedi, silakan. Ya kalau dari saya pertama kayak gini, bahwa sebetulnya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Ya, ini yang terpenting gitu. Kemudian dari bangsa yang besar ini juga, mari kita belajar bahwa di dalam sejarah untuk mencapai kemerdekaan ini dengan persatuan dan kesatuan yang kuat. Kita sudah membuktikan misalnya di dalam perang mengangkat senjata Perdahera itu kita gagal mengusir Belanda karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Ini yang penting saya dalam arti kemerdekaan ini. Yang kedua, kita juga di dalam sejarah itu bisa belajar bahwa sebetulnya cara yang efektif untuk merdeka adalah keluar dari kepompong kebodohan. Dengan belajar, karena di cara perang fisik ternyata tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan justru yang maksimal kita perang dengan lewat perundingan, lewat organisasi gitu, organisasi pergerakan-pergerakan, tapi itu karena mereka keluar dari kepompong kebodohan. Jadi, nah kemudian yang ketiga yang bisa diinikan, ini karena berkenaan dengan perkembangan dunia kita saat ini, di mana teknologi dan informasi sangat luar biasa, ilmu pengetahuan luar biasa, maka kita sebagai bangsa yang untuk menjadi bangsa yang besar ini, pertama itu tadi kita harus mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan cara belajar, gitu, tentunya, terutama untuk kalangan generasi muda dan penerus-penerus kita semua sekalian. Mungkin ini. Ingat itu pemirsa, kita tidak lagi bertempur dengan kekerasan, pertumpahan darah tidak lagi, tapi kita bertempur dengan kekuatan otak kita, dengan pengetahuan kita, dengan imajinasi kita. Bercerai kita runtuh. Wah, itu. Jaga selalu heritage Kota Palembang supaya jati diri kita sebagai masyarakat dan Kota Palembang tetap terjaga selama. Merdeka! Baik pemirsa, sampai di sini dulu Arwah Ego kita. Hanya di platform kita setiap jam 3 sampai jam 4 sore dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang Inilah. Kita khusus merdeka. Sampai jumpa di depan. Merdeka!